Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran pada Kamis 23 Juni 2022 bertema Bukan Hanya Dipertahankan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam surat 2 Petrus 3 ayat 15 tercatat, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam teks aslinya, kalimat sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat adalah soterian geheiste. Hal itu jelas sekali menunjukkan bahwa keselamatan seseorang dapat diperoleh kalau seseorang mencapai kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Yesus mati di kayu salib, itu anugerah. Tetapi untuk memperoleh apa yang Allah sediakan melalui kurbannya tersebut, kita harus berusaha. Jadi bukan hanya sebuah format teologis bagi yang percaya Yesus diperdamaikan dengan Allah. Kalau hidup seseorang tidak mengalami pertumbuhan dalam kesucian sesuai dengan standar kesucian Allah, berarti ia mengarahkan diri kepada kebinasaan atau api kekal. Dalam hal ini jelas, apakah seseorang nanti akan masuk surga atau masuk neraka, dipermuliakan bersama Yesus atau tidak, itu sudah bisa dikenali dari kualitas hidupnya sekarang, sejak di bumi ini. Saudaraku, sejatinya doktrin yang benar tidak hanya menjadi konten di dalam pikiran atau buku-buku, tetapi akan mendesak orang untuk melakukan dan mengalaminya. Sebaliknya, ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil yang murni membawa orang damai dan puas tanpa mengalami, sampai pada keyakinan bahwa dirinya yakin selamat dan betul-betul merasa dirinya anak Allah, padahal itu palsu atau pseudo. Kalau keselamatan dimiliki seseorang hanya karena mengaku dengan mulut atau persetujuan pikiran, maka iblis tidak akan bekerja keras mencobai orang percaya. Petrus juga tidak akan menulis suratnya di 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini nasihat bukan untuk orang di luar Kristen. Ini untuk orang percaya. Harus dilawan dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku, sebab itulah Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang disediakan Allah itu harus diperjuangkan untuk dapat diraih dan dimiliki secara permanen. Dalam kehidupan orang percaya, keselamatan itu bukan hanya dipertahankan, melainkan juga harus dikembangkan atau ditumbuhkan. Dipertahankan artinya kesempatan untuk memperoleh keselamatan tidak disia-siakan. Dikembangkan atau ditumbuhkan artinya kehidupan sebagai anak Allah harus terus mengalami perubahan sampai bisa berkodrat ilahi. Dengan cara apa? Jangan punya fokus yang lain yang dikalimatkan oleh Tuhan Yesus di Lukas 17 sebagai menoleh ke belakang. Mempertahankan keselamatan adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan Tuhan. Keselamatan adalah sesuatu yang progresif, artinya membuat seseorang hidup makin tidak bercacat, tidak bercela. Kuasa gelap berusaha untuk menghentikan progresivitas itu agar keselamatan tidak diperoleh seseorang. Kesempatan untuk meraih apa yang Tuhan sediakan banyak disia-siakan ketika seorang mulai menghargai atau memberhalakan sesuatu atau seseorang, termasuk memberhalakan masalah lebih dari penghargaannya kepada Tuhan. Kita harus mulai berpikir untuk memikirkan hal ini dengan serius. Nanti di pengadilan Tuhan semua akan dibuka, sampai hal paling detail dan tersembunyi akan dibuka. Hal ini mengisyaratkan bahwa keselamatan yang dimiliki seseorang itu ditandai
oleh kehidupannya yang mengalami progresivitas menuju kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercerah. Saudaraku, maka tadi dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan. Mari, jangan sia-siakan kesempatan. Tidak boleh hilang. Memanfaatkan kesempatan inilah yang namanya mempertahankan keselamatan. Bagimu untuk beroleh selamat, sama artinya dengan supaya keselamatan menjadi milik yang pasti. Dari hal inilah kita dapat mengerti mengapa Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal orang-orang ini bernubuat. Padahal orang-orang ini mengusir setan dan mengadakan banyak mukjizat. Tetapi yang Allah kehendaki lebih daripada melakukan mukjizat itu, yaitu melakukan kehendak Allah. Karunia bukanlah ciri orang dewasa. Buah rohlah yang merupakan ciri orang dewasa. Oleh sebab itu, mendengar kata hidup kudus dan tak bercacat dan tak bercela, kita jangan merasa asing. Itulah kehidupan yang harus kita capai dan harus kita jalani sampai nanti kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.